Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Mana suaranya? Salam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita. Kita mau menyerahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita pada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih Yesus.
inilah hati kami, inilah kebutuhan seluruhnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke menghadap Engkau. Kembali pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau menerima kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Biarlah hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh terus maju, kami terus boleh meninggikan Tuhan dan merasakan sapaan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, bahkan firman-Mu yang disampaikan memberi kekuatan bagi kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami, dan semua yang percaya katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Masih semangat? Loh, semangatnya kok low belum? Masih semangat? Mari kita memuji nama Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Dia rela sampai akhir hidupnya menebus dosa-dosa kita. Kasih Tuhan begitu sempurna. Yang
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau yang ku cintai.
kami ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Anugerah itu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin terus Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami ingin membalas Tuhan kebaikan Tuhan, meskipun itu mungkin tidak cukup, tetapi kami ingin terus belajar Tuhan. Kami ingin terus belajar memberikan yang terbaik dalam hidup kami melalui firman yang sebentar akan kami dengar Bapa. Mari Bapa, Kau urapi kami, bukakan setiap hati kami, bukakan setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar Tuhan membawa firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan isi hati Tuhan yang Kau sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Bulan Februari itu kalau anak muda ya, katanya bulan kasih sayang ya. Ya, bulan dimana orang sibuk cari hadiah untuk yang dicintai kalau anak muda gitu. Nah, kita belajar bagaimana kalau kita mengasihi Bapa, bukan hanya mengasihi sesama, tapi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Allah di bulan Februari ini. Saudara, saya mau ambil dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita belajar mengasihi Allah dari perumpamaan ini. Saudara, mungkin saudara sudah hafal ya cerita ini dari sekolah minggu, terutama kalau saudara lahir sebagai Kristen dari sekolah minggu sering banget gitu ya, guru sekolah minggu cerita tentang hal ini. Tapi nggak apa-apa, mari kita dalami lagi kisah ini. Di sini kan ada dua orang anak, ya. Nah, ada dua jenis manusia yang digambarkan di sini. Dengan ayahnya itu sebagai bapaknya, sebagai Tuhan kita, gambaran sebagai Tuhan kita. Nah, yang mana yang mau kita pilih? Jangan cepat-cepat memutuskan, ya. Kalau kita baca sebelum Lukas 15 ayat 11, kita baca dari pasal 1. Di situ Tuhan Yesus datang dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Nah, saudara, di saat itu pemungut cukai itu adalah dosa yang paling hina, disamakan dengan pelacur. Kenapa? Karena gini, pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi kan jauh ya, zaman dulu kan nggak ada pesawat kan, susah kan, lama kan. Nah, untuk memungut pajak di daerah itu dipercayakan pada satu orang. Jadi satu orang ini bayar duluan. Oke, kamu mau pegang daerah ini, ya kamu mau bayar pajak berapa kira-kira, dihitung kurang lebih penduduknya sekian, oke lah, anggap saja sekian misalnya. Anggap aja daerah ini bayarnya misalnya harus 10 juta. Nah, dia bayar duluan. Orang ini, si pemungut cukai ini, kepala pemungut cukai ini bayar duluan. Setelah itu baru dia ngambil satu-satu dari masyarakat, baru dia ngumpulin. Nah, kadang-kala waktu dia ngumpulin, dia cari bati, dia cari laba. Sehingga dianggap pemungut cukai ini anteknya penjajah, bukan hanya anteknya penjajah, tapi ikut memeras rakyat. Karena dengan begitu dia bekerja mencari keuntungan dari kesengsaraan bangsanya. Sehingga dia dianggap salah satu dosa yang paling hina. Nah, di situ Tuhan Yesus memakan sama pemungut cukai. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Bahkan ada pemungut cukai seperti Zakheus kan, yang akhirnya bertobat gitu. Oke, seluruh hartaku, bukan seluruh hartaku, separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dalam satu kali pertemuan dengan Tuhan Yesus, hatinya digerakkan oleh kebenaran itu dan dia bertobat. Nah, orang Farisi
mencemooh hal itu. Ih, gaul sama orang berdosa gitu ya. Ih, gaul sama pemungut cukai, merendahkan. Nah, kemudian Tuhan Yesus merespon itu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Di ayat yang ke-11 kita baca. Ada di sini ya. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Lanjut sampai ke 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saudara, kalau budaya Yahudi, arti meminta warisan itu sebelum bapaknya meninggal itu sangat-sangat kurang ajar. Karena biasanya warisan itu dibagikan ketika ayahnya itu meninggal. Makanya ketika ada orang datang kepada Tuhan Yesus, Guru, aku mau ikut engkau, tapi aku mau menguburkan ayahku dulu. Maksudnya, aku mau ikut engkau, tapi tunggu ya sampai bapakku meninggal, supaya aku dapat warisan. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya udah kalau kamu mau cari warisan, ambil aja sana, gak usah ikut aku. Gitu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, kalau kamu mau ikut aku ya sekarang, gak usah pikir-pikir warisan. Nah, juga misalnya waktu Abraham meninggal, anak-anaknya itu kan datang, Ismail, Ishak itu kan datang untuk mengubur. Supaya apa? Bagi warisan. Nah ini bapaknya belum mati, kurang ajar nggak? Dia minta warisan, seolah-olah udah deh bapak cepet-cepet mati aja deh, gitu kan? Nah, di sini si anak bungsu ini dia nggak mau hidup di bawah kendali bapaknya. Itu adalah suatu pemberontakan. Dia nggak mau hidup kalau misalnya bapaknya orang kaya, punya perusahaan, misalnya ya. Kalau zaman dulu kan bukan perusahaan, zaman dulu perusahaannya peternakan, pertanian begitu ya. Nah, anak bungsu ini nggak mau mengabdi kepada bapaknya, nggak mau mengabdi kepada bapaknya. Dia menyakiti hati bapaknya, dia tidak mengasihi bapaknya. Dengan cara apa? Aku mau bebas, aku mau pergi, berikan bagianku. Padahal bapaknya masih hidup. Sikap yang kurang ajar. Berarti si anak bungsu ini nggak sayang kan sama bapaknya kan? Ngarepin bapaknya mati gitu. Nah, dia tidak mau hidup di bawah kendali bapaknya, dan dikatakan di situ dia berfoya-foya menghabiskan hartanya dengan pelacur-pelacur. Artinya dia menghidupi hidup yang tidak bermoral. Dia bukan saja pergi mengharapkan bapaknya mati, nggak mau tinggal di rumah bapaknya lagi, nggak mau bantuin usaha bapaknya, nggak mau mengabdi sama bapaknya, tapi bukan hanya itu, dia hidup tidak bermoral di luar sana, hidup dalam dosa, berfoya-foya, suka-suka sendiri. Nah, kemudian kita baca ayat 14 sampai 19. Yuk. 1, 2, 3. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia mengajari kepadanya, lalu kata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang menerima makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Saudara, lupanya ketika dia sudah berfoya-foya, pada akhirnya hartanya habis. Pada akhirnya dia bangkrut. Karena dia hidup tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya dia harus kerja, nggak lagi hidup enak-enakan. Nah, keadaan sulit itu ternyata ya mengingatkan dia akan keadaan di rumah bapaknya. Keadaan sulit itu membuat si bungsu berbalik. Keadaan sulit itu membuat si bungsu anak kurang ajar ini bertobat.
Betul kan? Saudara, kalau saudara mendapatkan didikan Tuhan, itu berarti Tuhan mengasihi saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ya kan? Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan perkara yang kita anggap buruk, seperti si bungsu ini. Dia menderita, makan pun hanya harus makan makanannya babi. Nah, penderitaan itu membuat dia ingin berbalik, ingin kembali. Berbalik dari jalan yang jahat. Dia ingin pulang, dia ingin bertobat. Kata bertobat itu metanoia, itu artinya perubahan 180 derajat. Bukan 90 derajat, bukan 30 derajat, tapi berbalik sungguh-sungguh. Berubah sungguh-sungguh. Berubah itu bukan cuma berubah perilaku saja, tapi dimulai dari hati, mulai dari pikiran. Betul-betul berbalik, dia rindu pulang, dia ingin pulang. Nah, keadaan sulit ini membuat dia kembali kepada Bapaknya. Roma 8 ayat 28 dan 29 katakan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita pikir, ya, seringkali manusia itu berpikir bahwa oh, Tuhan itu harusnya mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam pikiran manusia kalau kita kerjaannya lancar, kalau kita sehat-sehat, anak kita baik-baik, anak kita pada sukses, karir kita sukses, ya, semuanya lancar. Maka itu yang kita pikir baik. Tetapi baik di sini, coba kalau kita lihat Roma 8 ayat 28 dan 29 bisa? Ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan sesuatu yang kita anggap buruk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara harus ingat bahwa kebaikan di sini adalah kebaikan menurut Allah, bukan menurut manusia. Kebaikan yang sifatnya kekal, yang bernilai kekal, kebaikan untuk kekekalan jiwa kita, bukan kebaikan yang bersifat sementara yang fana. Kalau misalnya kita sakit, kita disembuhkan, entar bisa sakit lagi kan? Misalkan ada yang sakit kanker, mujizat terjadi, sembuh, entar mati juga kan? Tapi kebaikan yang bernilai kekal adalah kebaikan di mana jiwa kita diselamatkan. Itu yang maksudnya Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak menjawab doa kita, kemauan kita, Tuhan tolong dong, dalam masa seperti ini, ya semua pasti mengalami ya, pekerjaan saya susah, bisnis saya seret gitu. Ayo dong kalau Tuhan baik, ayo dong berkati, lakukan mujizat, ayo kalau Tuhan baik. Tapi Tuhan gak jawab. Tuhan gak baik kalau kayak begini. Enggak, bukan itu saudara. Tapi kebaikan yang bernilai kekal. Ketika kita menghadapi suatu peristiwa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kebaikan apa yang Kau inginkan terjadi dalam hidup? Perubahan apa? Jadi bukan Tuhan yang merubah situasi, tetapi jiwa kita ini, karakter kita ini yang berubah, dalam cara pandang kita ini yang berubah dalam menghadapi situasi. Itulah kebaikan yang bernilai kekal. Misalnya gini, kalau kita dijahatin sama orang, ya, kalau kita dijahatin sama orang, kebaikan menurut pandangan manusia pada umumnya apa sih? Dia dibalaskan sama Tuhan kan? Gitu kan? Tapi kalau menurut Tuhan kebaikannya apa? Kita mengampuni, maka kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita dididik untuk panjang sabar, untuk lemah lembut, untuk bisa mengampuni. Itulah kebaikan yang bernilai kekal. Itu maksudnya. Jadi belum tentu kebaikan menurut Tuhan itu sama dengan kebaikan menurut kita. Nah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudara, inilah kebaikan yang bernilai kekal, supaya kita menjadi serupa
dengan gambaran anaknya. Itu maksud kebaikan yang bernilai kekal itu. Ya. Nah, si bungsu ini mengalami kesulitan yang akhirnya membuat dia bertobat. Ya. Jadi segala peristiwa walaupun itu buruk, cari kehendak Tuhan di situ. Cari apa maksud Tuhan bagi kebaikan kita. Ya, tentu dengan respon hati tadi yang ayat 28 itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Nah, si bungsu ini rupanya dia masih ada sisa sedikit kasih kepada bapaknya dan dia teringat. Dia akhirnya mencari jalan pulang. Saudara, kalau saudara mengasihi Allah, pasti saudara punya kerinduan untuk berjumpa dengan Bapa. Orang yang mengasihi Allah pasti punya kerinduan untuk pulang ke surga. Orang yang tidak mengasihi Allah, dia betah di dunia ini. Karena dunia ini dianggap rumahnya. Inilah lingkunganku, inilah tempatku. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rindu berjumpa dengan Tuhan seperti Paulus. Aku pengen pulang ke surga, tapi aku tahu aku lebih berguna bagi jemaat kalau aku tetap hidup di dunia ini. Gimana ya, bingung aku. Aku pengen pulang cepet-cepet di sana bersama dengan kekasihku, Tuhan Yesus Kristus. Paulus katakan seperti itu. Itulah orang yang mengasihi Allah. Dan untuk bisa punya hati yang rindu pulang ke surga, tentu kita sudah beres dengan hidup kita. Orang yang nggak beres dengan hidupnya nggak mungkin pengen pulang ke surga, ya kan? Bahkan ketakutan dengan kematian. Aduh, janganlah mati itu sial gitu. Ya. Bahkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi atau pandemi saat ini dianggap seperti kutukan. Saudara, nggak penting bagaimana saudara mati, nggak penting. Apakah itu mau kecelakaan atau gimana cara kita mati, nggak penting. Tapi yang pasti kita suatu hari akan mati, apalagi dalam keadaan seperti ini. Semua bisa kena, kapan aja. Dan nggak tahu yang mana yang sembuh, yang mana yang bablas mati gitu kan. Di sini kita diingatkan sama Tuhan dalam masa pandemi ini. Ayo kembali, seperti si bungsu dipanggil pulang. Ayo ingat, ayo berbenah diri, ayo berkemas-kemas, ayo persiapkan diri kita. Kita nggak pernah tahu. Ya, kita lanjut ayat yang ke 20 sampai 24. Ya, kita baca ayat yang 20 sampai 24. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. ya. Saudara, ketika anak ini pulang, ketika anak ini pergi, bapaknya membebaskan dia. Sudah, kamu mau pergi, kamu nggak mau tinggal di tempat bapak, ya sudah. Bapaknya kasih warisannya. Bapaknya nggak ngomel, nggak marah. Ya sudah, ini pilihannya. Silahkan. Bapaknya mengasihi anaknya. Tapi tentu hati bapaknya sakit nggak? Sakit pasti. Tapi bapaknya melepas dia pergi. Saudara, jangan saudara berpikir ketika saudara mau memberontak, mau lari dari jalan Tuhan, saudara tetap sebagai anak. Oh, sekali anak kan tetap anak. Bagaimanapun kan pasti anak ya tetap anak. Enggak. Ketika saudara, misalnya si anak ini nggak pulang, seandainya anak ini nggak pulang, dia tidak akan pernah diakui lagi sebagai anak. Dia harus bertobat. Anak ini harus bertobat. Dan ketika anak ini bertobat, Bapak kita adalah Bapak yang pengasih. Dia menerima kembali anaknya. Tapi harus ada
pertobatan. Tanpa pertobatan anak ini tanpa dia pulang kembali, anak ini tidak akan diterima lagi oleh bapaknya. Bapaknya nggak cari loh, anak ini yang pulang sendiri. Ya. Seberapapun saudara pernah jatuh dalam dosa, kembali pun Bapak pasti mengampuni. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang mengampuni. Bukan seperti orang Farisi yang makan sama orang berdosa ya, sama pungut cukai ya, apa? Gaul sama orang berdosa. Tuhan melupakan, Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Manusia aja yang suka ngungkit-ngungkit. Ya. Nah, jadi tapi begini saudara, jangan menganggap Allah itu bisa dipermainkan. Oh iya, sekarang Tuhan ini yang terakhir. Setiap kita punya kedagingan kita masing-masing. Setiap kita punya kelemahan kita masing-masing. Pasti. Coba gini, orang yang mau diet, kasih contoh ya, orang yang mau diet. Misalnya gitu. Tuhan, ini yang terakhir aja. Bukan Tuhan ya, misalnya ngomong sama diri sendiri. Udah deh, pokoknya ini yang terakhir. Sekarang kita makan, ini yang terakhir. Besok udah nggak makan lagi. Atau orang yang misalnya mau berhenti dari merokok, mau berhenti dari minuman keras, ini yang terakhir. Mau diet, mau berhenti dari makan es krim, ini yang terakhir. Tapi kan besoknya gitu lagi, besoknya bilang lagi ini yang terakhir, ini yang terakhir. Bapak-bapak, anak muda ini yang suka misalnya lihat gambar porno, ini yang terakhir, pengen tahu ada Gisel 19 detik gitu ya. Ini yang terakhir deh, udah. Pokoknya penasaran sama Gisel, nggak akan lihat-lihat lagi. Begitu lagi kan. Kita harus putus sama dosa. Harus niat itu harus bulat. Jangan permainkan Tuhan ya, Tuhan kan Maha Pengampun. Lakukan lagi, nanti diampuni lagi. Masih ada hari esok. Pengampun itu kita mempermainkan Tuhan. Kita bukan niat betul-betul punya hati yang mengasihi Tuhan. Jangan seperti itu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ayat lanjut kita baca ayat 15, ayat 25 sampai 30. 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seseorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tahun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersulam dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, saudara, tadi saya katakan, orang yang tidak mengasihi Allah, satu tidak rindu pulang. Ya, satu tidak rindu pulang. Nah, yang kedua, orang yang tidak mengasihi Allah adalah orang yang tidak mempedulikan perasaan Allah. Saudara, si sulung ini marah seperti orang Farisi marah melihat Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa. Ternyata anak yang hilang itu bukan cuma satu. Bapak ini anaknya hilang dua-duanya. Satu hilang gentayangan di luar, tapi balik lagi. Satunya hilang di dalam rumah. Ini seperti orang Farisi yang rajin beribadah. Kalau sekarang gimana gambarannya? Ya, seperti aktivis, seperti pendeta. Tidak ada kesalahan moral, tidak seperti si bungsu yang berlaku tidak bermoral. Orang ini orang yang bermoral, orang Farisi itu taat hukum Taurat. Taat sekali. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan seterusnya, hormatilah orang tua, dan seterusnya. Taat. Perpuluhan dia bayar. Tetapi hatinya itu tidak selaras dengan hati Bapa. Nah,
anak sulung ini punya integritas yang moral yang tinggi, tetapi dia tidak seperasaan dengan bapaknya. Coba lihat, ketika adiknya pulang, dia ngambek sama bapaknya. Dia nggak mau masuk rumah. Bikin malu bapaknya nggak? Coba misalnya kita bikin pesta gitu ya, waktu itu kan Pak Iya sama Bu Grace kan bikin pesta perkawinan gitu ya, luar biasa indah gitu. Terus misalnya ada anaknya yang nggak mau, sorry ya, misalnya ada anaknya yang nggak mau masuk gitu, dia aja di luar gini, nggak mau pakai baju pesta, nggak mau ikut pesta gitu ya, pakai daster di luar gitu, bikin malu nggak coba? Sambil cemberut, bikin malu kan? Nah, orang ini, anak sulung ini, dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Dia taat kepada bapaknya, dia kerja keras, dia katakan bahwa, oh aku ini loh kerja buat bapak. Tapi bapak tuh nggak pernah kasih, motongin anak lembu tuh nggak pernah. Itu loh anak yang kurang ajar, yang memboroskan. Aku ini mengabdi, aku ini kerja keras dari pagi sampai malam, Dia pikir, dia ingin segala jerih lelahnya, segala ketaatannya kepada bapaknya itu dibalas sama bapaknya sesuai dengan keinginannya. Padahal ingat, waktu kita baca di ayat yang ke-11 tadi, ayat yang 11-12, sebetulnya harta itu sudah dibagi dua loh. Bukan cuma dikasih separuh sama anak kudus, separuh bapaknya, enggak. Harta itu sudah dibagi dua, artinya semua yang di situ, yang ada pada bapaknya sudah jadi milik si sulung kan. Sebetulnya bapaknya bilang, ini kan sudah jadi milikku juga, kamu suka-suka aja kalau mau ngapain. Nah, tapi si sulung ini pengen diajeni, pengen dihargai sama bapaknya. Saudara, jangan saudara berpikir kalau saudara sudah rajin duduk di sini setiap minggu, saudara tidak melakukan pelanggaran moral, saudara hidup sebagai orang baik-baik, belum tentu saudara tidak terhilang. Ada orang yang terhilang di luar gereja, ada orang yang terhilang di dalam gereja. Orang yang terhilang di dalam gereja, orang yang tidak punya perasaan yang seperti perasaan Bapa. Apa itu? Coba kita lihat ya, di gereja, bagaimana kelakuan orang di gereja, bagaimana sikap mereka, bagaimana perkataan mereka. Apakah mereka punya perkataan yang bisa menyakiti satu dengan yang lain? Itu mereka nggak menghargai Tuhan loh. Tuhan ada di dalam hidup kita, tapi sikap mereka suka-suka sendiri. Sikap mereka nggak selaras dengan sikap Bapa. Di gereja saling memfitnah, di gereja saling mencari posisi yang tertinggi, rebutan posisi, misalnya di rapat pendeta, rapat sinode, bisa gebrak-gebrakan meja. Itu orang yang saleh, pemuka agama, tetapi dia terhilang. Dia jauh dari hati Bapa. Jadi bukan cuma menggambarkan bahwa orang terhilang itu orang yang melakukan pelanggaran moral. Tidak. Di gereja pun banyak orang yang terhilang. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan bilang bahwa orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, melakukan kehendak Bapa itu bukan cuma pelayanan, aktif di gereja, tetapi hidup kita, perilaku kita, pikiran kita, perkataan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, sesama kita, saudara ipar mertua, itu selaras dengan Tuhan. Begitu. Apakah kata-kata kita menyakiti orang lain? Apakah sikap kita menyakiti orang lain? Ya. Orang yang terhilang adalah orang yang tidak bisa menangkap pikiran Allah, seperti si sulung ini nggak bisa ngerti pikiran dan perasaan bapaknya. Ya, orang yang terhilang adalah orang yang tidak bisa menangkap pikiran dan perasaan Allah, tidak tahu kehendak Allah dalam hidupnya. Ya, kehendak Allah dalam hidup itu bukan oh pokoknya saya sudah pelayanan kan, saya sudah aktif di gereja kan, itu kehendak Tuhan, itu melayani Tuhan, bukan. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya Tuhan. Tentu gereja butuh saudara, tentu gereja butuh petugas-petugas, pemusik, pemimpin pujian, bahkan pembuat bab asyir, tentu gereja butuh. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kita menyukakan hati Tuhan dengan perubahan karakter kita. Kalau kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus, jadi anggur yang tercurah, hati yang terpecah. Hidup kita, ego kita pecahkan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ya Tuhan, orang itu menyakiti apa?
Tapi aku mau mengasihi engkau dan aku mau egoku dipecah. Itu orang yang ngajeni perasaannya Tuhan, menghargai perasaannya Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia mengasihi perasaannya sendiri, penuh ambisi, mengasihi dunia. Kalau si bungsu mengasihi dunia ini dengan cara menikmati seluruh dunia ini kan, berfoya-foya, menghamburkan harta, hidup dalam dosa. Si sulung gimana? Dia mengasihi dunia ini dengan cara gimana? Dia mencari kehormatan sebetulnya. Nah, banyak orang di dalam gereja ternyata masih mengasihi dunia ini, berlomba mencari kehormatan di dalam gereja, berlomba mencari harga diri di dalam gereja. Ya, seolah-olah dengan begitu dia sepertinya suci. Enggak. Banyak orang Kristen yang tidak mengasihi Allah terhilang dalam gereja. Ya, bahkan hamba Tuhan penuh ambisi, kepentingan pribadi, bisa berkelahi mencapai suatu posisi, hidup untuk kesenangan sendiri tanpa peduli yang ilahi. Hatinya melekat pada perkara duniawi, tersesat di dalam gereja tanpa menyadari. Ya, saudara, mari kita balik mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengerti perasaan. Mengasihi Tuhan, Tuhan, nggak apa-apa aku hancur, nggak apa-apa aku sakit, nggak apa-apa aku diproses. Yang penting Tuhan senang. Baru di situ kita bisa nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, gitu kan? Jangan kita suka-suka sendiri. Tapi selama ini sebagai orang Kristen kita merasa kayak si sulung kan, berhak suka-suka sendiri. Tuhan dipakai sebagai alat buat menyukakan kita kan. Tuhan, aku sudah datang ke gereja bayar perpuluhan, ayo dong berkati. Tuhan, aku sudah jadi aktivis, ayo dong tolong perkaraku ini, bela perkaraku ini, gitu kan. Kalau Tuhan bilang itu baik nak untukmu, lalui proses itu baik untuk. Bisa nggak kita terima? Iya Tuhan, aku mau menerima semua yang terjadi dalam hidup. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Saudara, apapun yang sedang saudara saat ini hadapi, percayalah. Walaupun itu terasa tidak enak, ya, percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Percayalah itu bisa mendatangkan kebaikan bagi hidup kita kalau kita menyikapinya dengan hati yang mengasihi Tuhan, menghargai perasaan Tuhan. Ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan kau tidak bijaksana dengan cara ini. Harusnya begini. Kalau kita ngatur Tuhan, kita menganggap Tuhan tidak bijaksana. Kita menganggap kita lebih pintar dari Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya tidak mungkin tidak Tuhan itu lepas tangan, istilahnya tuh Tuhan nggak tahu gitu. Nggak mungkin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, jangan kita protes. Tuhan kok nggak bijaksana, seharusnya begini, jangan begitu. Itu kita menganggap kita lebih pintar loh dari Tuhan. Yuk, dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini, saya tahu Bapak Ibu Saudara banyak mengalami kesulitan, ya. Seluruh dunia ini mengalami hal yang sama. Tapi kita hadapi, sikapi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Oke Tuhan, kalau aku harus bekerja lebih keras, oke aku lebih keras. Kalau aku harus lebih sabar, oke aku lebih sabar. Ya, Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar mengasihi Tuhan. Amin. Boleh nyanyikan lagu tadi? Makasih Tuhan. Mari tundukkan kepala sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh, hati yang bukan hanya dari mulut tapi sungguh-sungguh dari hati. Mengucap syukur dengan segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Surga,
kami kepadamu. Ajar kami supaya kami mengerti apapun yang terjadi. Kami tetap percaya Engkau lakukan itu yang terbaik dalam hidup kami. Kau izinkan segala perkara ini untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengerti perasaan-Mu, menghargai perasaan-Mu. Ajar kami menaati segala apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhilang tanpa kita sadari. Entah terhilang di luar gereja maupun terhilang di dalam gereja. Mari saat ini kita merendahkan hati kita. Sampaikan permohonan kita di hadapan Tuhan, agar Dia yang melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita, karena kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, saat ini kami ingin merayakan pengorbanan Kristus yang sudah kami terima. Kristus yang sudah disalibkan untuk dosa-dosa kami. Dan saat ini kami mau mempersembahkan hidup kami, agar kami boleh memiliki hidup yang kudus dan berkenan kepadamu, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Engkau yang mengenal hati kami, Tuhan. Layakkan kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah. Saudara sekalian, perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsaranya hingga ia datang kembali. Sementara kita menyanyikan lagu ini, saya mengundang petugas untuk bisa membagikan perjamuan kudus. Bapa surgawi, ajarku mengenal.
menyambut hosti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Silakan jemaat yang sudah menerima, yang sudah menyiapkan hati, mengangkat hosti ini di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti, dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jawabnya dengan jelas. Mari kita makan bersama-sama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudara mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara, dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, Ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukan itu untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Bila saudara mengucap syukur kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia, itu akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengaminkannya katakan bersama, amin. Tuhan
Ambil komitmen untuk melakukan perintah Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Saat itu selesai, silakan duduk.